Fachri Hamzah hari ini seperti menjilat ludah sendiri karena sebelumnya Fachri Hamzah kerap mengkritik Gibran agar tidak ikut dalam kekuasaan ayahnya. Saya kan ngobrol banyak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Saya ngobrol dengan dia baru sekali itu. Ya gayanya memang ada kemiripan begitu, tapi saya menangkap dia punya ambisi gitu. Namun beda dulu, beda yang sekarang. Kini Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan Gibran Rakabuming Raka adalah simbolisasi rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau pada waktu itu pemimpin terlalu banyak berdebat dan bersengketa, tentu kita tidak akan cepat menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak. Setelah itu muncullah perang Rusia-Ukraina yang ditakutkan memotong jalur distribusi pangan ke seluruh dunia karena dua negara itu adalah produsen khususnya gandum gitu, dan juga mereka memproduksi energi yang banyak karena itu negara memproduksi minyak dan gas. Nah sekarang ini ada perang lagi di Palestina dan Israel. Itu daerah-daerah minyak, daerah gas. Itu ada Selat Hormuz di situ, tempat transportasi gas yang ada ke seluruh dunia. Jadi kita nggak boleh konyol mengatakan bahwa ini nggak akan berpengaruh kepada kita. Pasti dia berpengaruh kepada kita. Karena itulah kita memerlukan kembali rekonsiliasi, menyatukan bangsa kita karena kita ingin tegak berhadapan dengan masalah yang ada di depan. Menurut Fachri, hal tersebut menjadi dasar penentuan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Ia menyebut jika pembahasan cawapres Koalisi Indonesia Maju sempat berlangsung alot, terakhir mengarah kepada kesepakatan bahwa mesti figur yang real mempresentasikan rekonsiliasi antara Prabowo dan juga Jokowi, dan memang calon terkuatnya Gibran. Fachri mengakui jika saat pembahasan cawapres Ganjar, sejumlah nama-nama muncul, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Mencari orang terasosiasi dekat dengan Jokowi dan dengan PDIP. PDIP sudah tidak, Puan tidak jadi, Ganjar tidak mau menjadi wakil. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena cetakannya ya. Junior ya sekarang. Sambil jalan nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini kan nggak ada yang salah, nggak. Hanya saja ia menuturkan saat terkendala karena secara aturan Gibran tidak bisa maju sebagai cawapres lantaran usianya belum mencapai 40 tahun. Namun Fachri menambahkan, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diperbolehkan kepala daerah menjadi cawapres, semua ketua umum KIM sepakat Gibran. Begitu kemudian keputusan MK mengatakan diterima, ya akhirnya aklamasinya diteruskan. Sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Fachri juga memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak keluar dari PDIP. Meski kini telah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan berstatus sebagai kader PDIP, Gibran akan berhadapan dengan bakal capres dari partainya Ganjar Pranowo. Menurut Fachri, KPU tidak mengatur bahwa calon presiden atau wakil presiden harus terikat oleh salah satu partai. Oleh karena itu, banyak capres atau cawapres saat ini bukan merupakan anggota partai, termasuk diantaranya Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Ia mengungkapkan cerita Yusuf Kala yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar, mesti kalah jika tetap maju pada Pilpres 2004 menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono dan menang. Tidak lama setelah itu menjadi ketua Golkar karena ia tetap dalam status keanggotaannya sebagai kader Golkar. Fachri menilai tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP. PDIP bisa mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi capres atau cawapres meski nantinya berhadapan dengan partainya. Artinya PDIP sebenarnya mungkin karena partai besar, jadi kadernya memang bisa menyebar kemana-mana. Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Gibran telah pamit ke partai untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun Puan membantah bahwa Gibran keluar dari partai. Tersebut Nasdem dengan Anies ini perjodohannya sangat tinggi. Itu gimana Bang analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk
melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Masanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Fahri Hamzah pernah memprediksi Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Fahri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal. Karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau lainnya provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau tidak dijalankan bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede. Apa namanya, pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Lah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Sementara itu, ia mengatakan Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden. Namun, perkiraan Fahri Hamzah salah total. Nyatanya Anies berhasil mendaftarkan diri di KPU. Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin. Itu bisa terjadi. Ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Ada 3 orang yang sempat meramalkan Anies bakal gagal maju di Pilpres 2024. Yang pertama adalah pengamat politik Adi Praetno memprediksi Anies Baswedan gagal maju Pilpres 2024. Menurutnya, Anies gagal maju Pilpres diprediksi karena koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak terbentuk. Indikasi capres Nasdem Anies gagal maju Pilpres begitu jelas. Pasalnya, PKS akan membangun koalisi baru bersama Partai Gerindra. Prediksi Adi Praetno, jika Anies gagal maju Pilpres 2024 yang diusung Nasdem, diungkapkannya dalam podcast Total Politik. Kejutan yang ketiga adalah Anies Baswedan tidak bisa maju. Anies Baswedan tak bisa maju. Belakangan PKS sudah mulai muncul tuh isu-isu bukan oligarki lagi, tapi Presiden PKS menyatakan sangat mungkin
akan kembali ta'aruf dengan Gerindra untuk 2024. Mereka rujuk, tidak pisah seperti yang dibayangkan orang, dan PKS cukup terbuka kepada Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan kalau kita melihat data-data survei yang kita punya, pemilih PKS ini cukup pemaaf, Bang. Ya, sekalipun misalnya PKS terlihat ditinggalkan oleh Prabowo karena berkoalisi dengan Jokowi, tapi sekitar 15-20% pemilih PKS itu masih memilih Prabowo Subianto. Iman politik pemilih PKS ini sepertinya yang membuat Ahmad Syaihu, Presiden PKS, selalu mengatakan bahwa romantisme perjalanan politik dengan Gerindra sangat mungkin untuk bisa rajut kembali dengan Gerindra. Itu artinya kalau PKS lepas dari koalisi perubahan, maka sangat mungkin Pak Anies tidak maju untuk Pilpres 2024. Jadi safari politik, deklarasi, dan begitu banyak momentum yang dibuat oleh Pak Anies, itu tidak akan ada artinya. Saya kira kejutan-kejutan ini sangat mungkin akan terjadi di 2023 ya, karena di 2003 inilah soal pencapresan akan diuji. Kira-kira siapa yang sebenarnya secara definitif diiringi oleh Tanjidor, diiringi oleh Marawis, mereka mendaftarkan ke KPU dan definitif ditetapkan sebagai kandidat capres. Safari Anies bersama Nasdem ke banyak daerah akan sia-sia dilakukan. Ia mengatakan jika PKS akan kembali berkoalisi dengan Gerindra, realitas ini dibuktikan dengan ditundanya deklarasi Anies sebagai capres. Yang kedua adalah mantan politikus Nasdem. Ia merasa ragu Anies Baswedan bisa melaju menjadi calon presiden. Sebab menurutnya ada hal yang belum selesai yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Ia mengatakan terus terang konsistensi mengharapkan Anies itu tetap maju sebagai capres. Soal menang soal lain terus terang masih ragu-ragu. Menurut Zulfan, perdebatan itu seru dan tajam. Dalam perdebatan itu disebutnya masing-masing pihak menyampaikan pandangan terkait persoalan bangsa. Zulfan berharap koalisi tidak hanya bicara siapa capres dan cawapres semata, melainkan juga persoalan bangsa. Ia menyebut dari sejumlah koalisi yang saat ini terbentuk, belum ada yang fokus membahas visi misi membangun bangsa negara. Zulfan juga menyampaikan Anies menganggap visi misi bukan hal yang penting. Zulfan mengatakan menurut Anies yang terpenting adalah rekam jejak. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Ambles. Nah, Kan pemilih Anies kan artinya nanti quote-unquote orang yang nggak suka sama Jokowi kan akan berkumpul di Nasdem ini sebagai partai terzolimi ini kan. Mas Anies bisa keliling Indonesia juga kampanye kan. nanti dulu. Terzolimi bisa. Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, oke, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Supaya saya lebih gagah, lebih dapat dukungan dan kita bisa membesarkan Nasdem. Ya, Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina. Mungkin itu, Bang. Itu kalau Nasdemnya mau tetap jaya, kalau nggak mau begitu ya telungkup lah, kata orang Medan. Nah, lagi-lagi prakondisi cuaca menuju ke Lu prakondisi mulu ya, Bang. Lanjut, Bang. Cuaca menuju ke sana nih ini nggak Bang? Udah mendung gimana? Lah iya, kan gitu. Pertama kan oke, Anies mau dipakai untuk campaign membesarkan Nasdem, meningkatkan elektabilitas Nasdem. Oke, Anies mau apa enggak? Mau tuh udah. Oke, mau. Tapi terus kan dia dapat masukan dari mana-mana. Emang lu mau jadi apa yang kau dapat di situ? Kau jangan bicara nanti sama Surya Paloh, ini bicara sekarang. Kalau kau bicara nanti sama Surya Paloh, ke laut lah kau. Kata orang Medan. Iya kan? Yang ketiga adalah Hasan Nasbi. Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan Hasan Nasbi yang pernah bertaruh jika Anies Baswedan tidak akan melenggang di Pilpres 2024? Hasan Nasbi pernah bertaruh jika Anies Baswedan akhirnya bisa mendaftarkan dirinya menjadi capres di Pilpres 2024. Hasan berharap Anies tidak akan mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden. Ternyata orang yang bertaruh dengannya adalah Suni Tanuwijaya. Suni sebelumnya dikenal sebagai orang dekat Basuki Cahayapurnama alias Ahok.
Ia juga sempat menjabat Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia meski sudah mundur. Sekarang Suni disebut sebagai orang kepercayaan Anies. Hasan pun mengunggah foto ketika bertaruh dengan Suni di akun Twitter. Hal itu dilakukan Hasan setelah Anies resmi mendapatkan tiket untuk menjadi capres setelah Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Dukungan PKS membuat Anies menggenggam tiket untuk mendaftarkan diri ke KPU setelah sebelumnya mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodal nih. Itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, nemenin ngopi, sekedar bertamu, audiensi, foto, dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling ketemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga boleh susah. Ajudan yang biasa nyiapkan segala macam sudah nggak ada. Nah, ini akan membuat pergeseran. Jadi kalau ada yang survei November, nanti saya yakin perubahannya akan berasa. Ini hipotesis nih, nanti kita bisa lihat nih. Ini hipotesis dari seorang konsultan politik. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak, Bang? Kira-kira? Ya gitu aja nih pertanyaan Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak, Bang? Biar Boleh taruhan, boleh. Iya, Taruhan Alphard juga boleh. Hasan sempat berkeyakinan jika Anies tidak bakal mendapatkan tiket pemilihan presiden 2024. Hal itu lantaran ketua umum masing-masing parpol bakal berupaya maju. Karena itu, ia sempat membuat statement berani taruhan Alphard dalam sebuah acaranya yang videonya viral di media sosial.